Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Dwi Nugraha Krisnu. Dari Paratiga, NPM saya 41811912400069. Di sini saya akan menjelaskan 50 soal dari mata kuliah Ilmu Faal. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sel dalam biologi? Jawabannya, sel adalah unit struktural dan fungsional dasar dari organisme hidup. Setiap sel memiliki fungsi tertentu yang mendukung kehidupan organisme tersebut. Nomor 2. Apa perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik? Jawabannya, sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki inti sel yang dibungkus membran. Nomor 3. Sebutkan bagian tubuh utama sel eukariotik. Jawabannya, bagian utama sel eukariotik antara lain membran sel, inti sel atau disebut nukleus, sitoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, dan aparatus Golgi. Nomor 4. Apa fungsi dari mitokondria dalam sel? Jawabannya, mitokondria berfungsi sebagai pembangkit energi sel melalui proses respirasi sel menghasilkan ATP sebagai sumber energi. Nomor 5. Jelaskan fungsi ribosom dalam sel. Jawabannya, ribosom berfungsi dalam sintesis protein yang merupakan proses penting dalam pembentukan komponen tubuh sel. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan ini jaringan dalam konteks biologi? Jawabannya, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu dalam tubuh organisme. Nomor 7. Sebutkan 4 jenis jaringan utama pada tubuh manusia. Jawabannya, 4 jenis jaringan utama pada tubuh manusia adalah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nomor 8. Apa peran jaringan epitel dalam tubuh manusia? Jawabannya, jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung tubuh, melapisi permukaan tubuh dan organ, serta berperan dalam penyerapan, sekresi, dan transportasi. Nomor 9. Jelaskan fungsi utama jaringan ikat. Jawabannya, jaringan ikat berfungsi untuk mendukung, menghubungkan, dan memberi bentuk pada tubuh serta menyokong organ-organ internal. Nomor 10. Sebutkan beberapa contoh jaringan ikat. Jawabannya, contoh jaringan ikat antara lain jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, tulang, darah, dan kartilago. Nomor 11. Apa itu jaringan otot dan bagaimana fungsinya? Jawabannya, jaringan otot terdiri dari sel-sel yang dapat berkontraksi dan berfungsi untuk menghasilkan gerakan tubuh, baik gerakan sadar maupun tidak sadar. Nomor 12. Apa perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung? Jawabannya, otot lurik terhubung dengan gerakan sadar, otot polos terdapat pada organ dalam dan bergerak tanpa sadar, sedangkan otot jantung terdapat di jantung dan berkontraksi tanpa kontrol sadar. Nomor 13. Apa yang dimaksud dengan jaringan saraf? Jawabannya, jaringan saraf terdiri dari neuron yang berfungsi untuk mengirimkan impuls listrik dari dan ke otak, serta mengkoordinasikan berbagai fungsi tubuh. Nomor 14. Apa peran sel darah merah dalam tubuh manusia? Jawabannya, sel darah merah atau disebut eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dibuang. Nomor 15. Bagaimana sel darah putih membantu tubuh manusia melawan infeksi? Jawabannya, sel darah putih atau disebut leukosit berperan sebagai dalam sistem kekebalan tubuh dengan menyerang dan menghancurkan patogen sebagai bakteri, virus, dan sel yang terinfeksi. Nomor 16. Jelaskan fungsi trombosit dalam darah. Jawabannya, trombosit berperan dalam proses pembekuan darah untuk mencegah pendarahan yang berlebihan ketika tubuh terluka. Nomor 17. Apa yang dimaksud dengan sel epitel? Sel epitel adalah sel yang membentuk lapisan pada permukaan tubuh atau organ, berfungsi untuk melindungi, menyaring, atau memproduksi sekresi.
Nomor 18, apa yang dimaksud dengan jaringan otot polos? Jawabannya, jaringan otot polos terdiri dari sel-sel otot yang tidak bergaris dan berfungsi untuk kontraksi yang tidak sadar pada organ dalam tubuh seperti lambung dan usus. Nomor 19, jelaskan perbedaan antara jaringan epitel squamosa dan kuboid. Jawabannya, jaringan epitel squamosa memiliki sel-sel pipih, sementara jaringan epitel kuboid memiliki sel-sel berbentuk kubus. Keduanya berfungsi dalam perlindungan dan sekresi. Nomor 20, apa itu jaringan tulang dan bagaimana fungsinya? Jawabannya, jaringan tulang adalah jaringan ikat padat yang berfungsi untuk memberikan bentuk tubuh, mendukung organ, serta melindungi organ-organ vital seperti otak dan jantung. Nomor 21, jelaskan fungsi jaringan lemak dalam tubuh manusia. Jawabannya, jaringan lemak berfungsi sebagai cadangan energi, melindungi organ tubuh, dan menjaga suhu tubuh dengan cara isolasi termal. Nomor 22, apa itu sel ganglion dan perannya dalam tubuh manusia? Jawabannya, sel ganglion adalah jenis sel saraf yang terdapat pada sistem saraf perifer dan berfungsi untuk menghubungkan sinyal antara otak, sumsum tulang belakang, dan organ tubuh. Nomor 23, apa yang dimaksud dengan sel hati dalam jaringan tubuh manusia? Jawabannya, sel hati atau disebut hepatosit berfungsi dalam detoksifikasi, produksi empedu, penyimpanan glikogen, serta metabolisme berbagai zat dalam tubuh. Nomor 24, jelaskan peran sel pembuluh darah. Jawabannya, sel pembuluh darah membantu transportasi darah dan zat-zat lainnya ke seluruh tubuh, serta membantu dalam peredaran darah. Nomor 25, bagaimana sel-sel tubuh manusia dapat beregenerasi? Jawabannya, sel tubuh manusia dapat beregenerasi melalui proses pembelahan sel seperti mitosis atau meiosis yang memungkinkan sel-sel baru menggantikan sel yang rusak atau mati. Nomor 26, jelaskan bagaimana jaringan epitel dapat berfungsi sebagai pelindung tubuh. Jawabannya, jaringan epitel dapat melindungi tubuh dengan membentuk lapisan pada permukaan tubuh dan organ yang mencegah mikroorganisme, bahan kimia, dan patogen masuk ke dalam tubuh. Nomor 27, apa peran jaringan otot rangka dalam tubuh manusia? Jawabannya, jaringan otot rangka berfungsi untuk menghasilkan gerakan tubuh yang dapat dikendalikan secara sadar, serta mendukung postur tubuh dan menghasilkan panas. Nomor 28, apa yang dimaksud dengan jaringan elastis pada tubuh manusia? Jawabannya, jaringan elastis adalah jaringan ikat yang kaya akan serat elastin dan berfungsi untuk memberi elastisitas pada organ tubuh seperti pembuluh darah. Nomor 29, jelaskan fungsi sel-sel saraf dalam tubuh manusia. Sel saraf berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik yang mengontrol berbagai fungsi tubuh, termasuk gerakan, indera, dan respon terhadap rangsangan. Nomor 30, apa yang dimaksud dengan jaringan adiposa? Jawabannya, jaringan adiposa adalah jaringan lemak yang berfungsi menyimpan energi dalam bentuk lemak, melindungi organ tubuh, serta memberikan isolasi thermal. Nomor 31, jelaskan pengertian sel dan pentingnya dalam tubuh manusia. Jawabannya, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh manusia. Sel berperan sebagai dasar kehidupan karena mampu melakukan fungsi-fungsi vital seperti reproduksi, metabolisme, respirasi, ekskresi, dan respon terhadap rangsangan. Setiap sel memiliki kemampuan untuk mempertahankan homeostasis internal dan berkontribusi pada fungsi jaringan dan organ tempat sel tersebut berada. Nomor 2, bandingkan perbedaan utama antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Jawabannya, sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan materi genetiknya tersebar di sitoplasma, tidak memiliki organel bermembran,
memiliki ukuran lebih kecil 0,1 sampai 5 um dan struktur yang lebih sederhana, sementara sel eukariotik memiliki membran inti yang mengelilingi materi genetik, memiliki berbagai organel, bermembran, mitokondria, retikulum, endoplasma, aparatus Golgi, dan lain-lain, berukuran lebih besar 10 sampai 100 dan struktur yang lebih kompleks. Sel manusia tersebut dalam kategori sel eukariotik. Nomor 33, jelaskan struktur dan fungsi membran plasma. Jawabannya, membran plasma adalah lapisan tipis yang mengelilingi sel dan terdiri dari fosfolipid berlapis ganda atau disebut bilayer dengan protein, karbohidrat, dan kolesterol yang tertanam di dalamnya. Strukturnya bersifat semi permeabel dengan model mosaik fluid. Fungsinya meliputi 1. Membatasi isi sel dari lingkungan luar. 2. Mengatur pertukaran zat masuk dan keluar sel. Nomor 3. Mempertahankan perbedaan konsentrasi ion. Nomor 4. Menerima sinyal dari lingkungan eksternal. Kelima, tempat aktivitas enzim tertentu. Dan terakhir, berperan dalam komunikasi antar sel. Nomor 34, apa yang dimaksud dengan transport pasif, dan berikan 3 contohnya. Jawabannya, transport pasif adalah proses perpindahan molekul melintasi membran sel tanpa memerlukan energi ATP. Terjadi dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Contohnya 1. Difusi sederhana, pergerakan molekul seperti O2 dan CO2 langsung melalui membran fosfolipid. Difusi terfasilitasi, perpindahan molekul seperti glukosa dan asam amino melalui protein transport. Osmosis, perpindahan molekul air melalui membran semi permeabel dari larutan hipotonik dan hipertonik. Nomor 35, jelaskan mekanisme transport aktif dan berikan contohnya. Jawabannya, transport aktif adalah proses perpindahan molekul melintasi membran sel yang memerlukan energi ATP, biasanya melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah dan ke konsentrasi tinggi. Mekanismenya melibatkan protein pembawa khusus yang mengubah konformasi setelah mendapatkan energi dari hidrolisis ATP. Contohnya adalah pompa natrium kalium Na plus per K plus min ATP AC yang memompa 3 ion Na plus keluar sel dan 2 ion K plus masuk ke dalam sel. Penting untuk mempertahankan potensial membran. Contoh lain adalah transport aktif sekunder seperti kontransport Na plus min glukosa di usus. Jelaskan struktur dan fungsi nukleus. Jawabannya, nukleus adalah organel terbesar di dalam sel eukariot yang dikelilingi oleh membran ganda atau selubung nukleus. Strukturnya terdiri dari membran nukleus dengan pori-pori nukleus, nukleus plasma, kromatin atau DNA dan protein, dan nukleus. Fungsi utama nukleus adalah 1. Menyimpan informasi genetik. 2. Mengatur aktivitas sel melalui ekspresi gen. Nomor 3. Sintesis RNA melalui proses transkripsi. Nomor 4. Perakitan ribosom di nukleus. Kelima, replikasi DNA sebelum pembelahan sel. Nomor 37. Bagaimana struktur dan fungsi mitokondria dalam sel manusia. Jawabannya, mitokondria memiliki struktur yang unik dengan 2 membran luar yang halus dan membran dalam yang berlipat-lipat membentuk krista, serta matriks di dalam. Mitokondria memiliki DNA sendiri. Fungsi utama adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler aerobik. Di dalam mitokondria terjadi siklus Krebs dan
fosforilasi oksidatif. Selain itu, mikrotodia juga terlibat dalam homeostasis kalsium, apoptosis atau kematian sel terprogram, dan metabolisme asam lemak. Nomor 38, jelaskan perbedaan antara retikulum endoplasma kasar dan halus. Jawabannya, retikulum endoplasma kasar atau disebut REC memiliki ribosom yang menempel pada permukaan terlihat kasar. Nomor 2, berfungsi dalam sintesis protein, terutama protein sekretori. Nomor 3, melakukan modifikasi awal protein dengan pembentukan ikatan disulfida. Nomor 4, terlibat dalam transport protein ke aparatus Golgi. Retikulum endoplasma halus atau REH tidak memiliki ribosom atau permukaannya halus. Nomor 2, berfungsi dalam sintesis lipid dan steroid. Nomor 3, berperan dalam detoksifikasi zat beracun, mengatur penyimpanan dan pelepasan kalsium. Nomor 5, metabolisme karbohidrat, glicogenolosis. Nomor 39, jelaskan struktur dan fungsi aparatus Golgi. Jawabannya, aparatus Golgi terdiri dari tumpukan siterna berbentuk pipi atau diktosom, merupakan struktur seperti kantong yang dikelilingi membran. Bagian meritis menghadap ke RE medial dan sisi trans menghadap ke membran plasma. Fungsinya adalah 1, memodifikasi protein. Nomor 2, pengepakan protein dan lipid ke dalam vesikel transport. Nomor 3, pembentukan lisosom. Nomor 4, sekresi protein dan lipid keluar sel. Nomor 40, bagaimana struktur dan fungsi lisosom? Jawabannya, lisosom adalah organel berbentuk vesikel yang dikelilingi membran tunggal dan berisi sekitar 40 jenis enzim hidrolitik yang aktif pada pH asam sekitar 4,5 sampai 5. Fungsi utamanya adalah 1, pencernaan intraseluler. Nomor 2, autofagi, mendaur ulang komponen serta yang rusak atau tidak diperlukan. 3, autolisis, penghancuran sel yang mati atau rusak. 4, pelepasan enzim eksternal untuk pencernaan materi ekstraseluler. 5, berperan dalam respon imun dengan menghancurkan patogen. 6, terlibat dalam proses perkembangan embrionik melalui apoptosis. Nomor 41, sebutkan contoh jaringan penghubung pada tubuh manusia. Jawabannya, contoh jaringan penghubung termasuk tulang, darah, dan kartilago. Nomor 42, apa fungsi utama dari jaringan tulang rawan? Jawabannya, jaringan tulang rawan berfungsi untuk memberi dukungan dan fleksibilitas pada tubuh serta melapisi persendian untuk mengurangi gesekan. Nomor 43, jelaskan bagaimana proses metabolisme sel terjadi. Jawabannya, proses metabolisme sel melibatkan reaksi kimia dalam sel untuk mengubah energi dari makanan menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel melalui proses seperti glikolisis dan respirasi sel. Nomor 44, ada apa yang dimaksud dengan sel sistem dalam biologi? Jawabannya, sel sistem adalah sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel lain dalam tubuh, serta memiliki potensi untuk memperbaiki atau menggantikan sel yang rusak. Nomor 45, jelaskan pentingnya mitosis dalam pembelahan sel. Jawabannya, mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan sel induk yang penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi sel. Apa itu jaringan? Nomor 46, apa itu jaringan limfoid? Jawabannya, jaringan limfoid adalah jaringan yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh, termasuk kelenjar getah bening dan tonsil yang membantu melawan infeksi. Nomor 47, bagaimana jaringan otot bekerja dalam kontraksi otot? Jawabannya, jaringan otot bekerja dengan serat
Otot berkontraksi ketika stimulus diterima, mengubah energi kimia menjadi energi mekanik untuk menghasilkan gerakan. Nomor 48, apa yang dimaksud saraf mengirim impuls? Jawabannya, jaringan saraf mengirim impuls listrik melalui neuron dengan sinyal bergerak sepanjang akson dan diteruskan ke neuron lain melalui sinaps. Nomor 50, apa itu sel adiposit? Jawabannya, sel adiposit adalah sel yang menyimpan lemak dalam jaringan adiposa dan berfungsi untuk cadangan energi, isolasi tubuh, dan pelindungan organ-organ internal. Sekian dari video penjelasan dari saya. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.